apa kabar? Balik lagi di channel aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Kali ini aku mau bikin rencana keuangan untuk gajian di bulan April 2023 ya. Disclaimer dulu, di sini kondisinya aku masih tinggal bersama orang tua ya. Jadi untuk budget rumah dan budget keperluan keluarga kecilku itu terpisah. Untuk penghasilannya sendiri melalui Pak suami saja dan merupakan penghasilan bulanan, tapi ada beberapa penghasilan yang akan aku ubah menjadi mingguan sesuai dengan kebutuhan keluargaku ya. Jadi jangan disamaratakan baik dengan nominal ataupun dengan angka-angkanya ya. Jadi difokuskan aja di caranya dan bagaimana tips aku mengelola keuangan, mungkin aja sesuai dengan keadaan keuangan kalian. Karena kan kebutuhan keluarga itu kan pasti beda-beda ya. Jadi untuk budgeting ini hanya gambaran kasar aja untuk pengelolaan aku setiap bulannya. Oke, di kebutuhan yang pertama, aku menulis kategori kewajiban. Di sini isinya ada operasional rumah, yaitu budget untuk rumah, seperti listrik, air, dan internet. Lalu ada sekolah anak, SPP seperti biasa, 230.000 dan iuran komite. Lalu ada eskul, lalu ada tagihan abodemen ya untuk handphoneku atau kuotaku dan zakat serta pajak mobil tahunan. Lalu juga biaya maintenance atau servis. Di sini yang aku tulis yang bisa aku share aja ya. Kalau aku rahasiakan berarti memang belum bisa aku bagikan nominalnya karena bersifat privacy. Oke, lalu lanjut ke kategori orang tua ke sedekah dan ke sosial atau giving. Ini aku rahasiakan aja nominalnya karena udah pasti beda-beda ya, tapi pasti ada kategorinya kok aku buat. Lanjut untuk ke dana tabungan atau saving. Di sini aku memiliki saving untuk dana darurat sebesar 50.000 di bulan ini. Lalu dana daftar ulangnya itu ada 500.000. Lalu uang pangkal untuk masuk SD anakku itu aku sisihkan 100.000 di bulan ini, dan untuk dana tak terduganya di sini agak berbeda ya, yaitu 300.000. Jadi untuk dana tak terduga ini aku ada perubahan, yang biasanya 200.000 per bulan ini aku naikkan menjadi 300.000. Dan untuk dana daruratnya juga ada perubahan, biasanya 150 aku jadiin 50.000 aja. Karena ternyata untuk dana daruratnya ini aku fokuskan aja untuk di challenge yang 100 amplop. Jadi untuk dana tak terduganya aku naikkan aja anggarannya, jadi bisa jadi backup pertama gitu. Dan nggak megang dana daruratnya gitu. Lanjut ke kategori living, di situ ada uang mingguan. Di sini juga ada perubahan. Biasanya kan aku anggarkan 450.000 ya. Di sini aku anggarkan 400.000 karena masih bulan puasa. Jadi untuk beberapa minggu ke depan uang mingguan aku nggak full kayak biasanya ya. Lalu untuk kebutuhan grocery, susu dan popok masih sama, berbeda hanya di bagian popok aja aku tambahin 5.000. Lalu untuk kebutuhan laundry, jajan anak, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan aku atau kebutuhan istri masih sama ya nominalnya, nggak berubah dari bulan lalu. Lalu untuk kategori fun itu juga masih sama, 300 untuk hiburan, 100.000 untuk jajan, dan yang lain-lain ya, atau keperluan lain-lain itu 50.000 per bulannya. Total untuk kebutuhan living aku ada 1.185.000, lalu untuk kebutuhan senang-senang ada 400.000, dan untuk saving aku sisihkan 950.000 per bulannya. Insya Allah setelah lebaran akan ada perubahan dana untuk saving, jadi aku akan mengotak atik lagi untuk savingnya. Jadi nanti kalian tungguin aja ya di video budgeting selanjutnya. Lalu kita langsung aja ke husband budget atau budget Pak suami. Masih sama, nominalnya 2.500.000 untuk per bulan operasional pas suami berangkat ke kantor ya. Di sini terdiri ada uang bensin mobil, lalu ada uang tol, ada keperluan mobil, dan ada juga uang pulsa, uang sakunya, sama dana tak terduga ya. Jadi untuk uang bensin aku alokasikan 1.200.000 dibagi menjadi 5 minggu. Lalu ada uang tol 100.000, keperluan mobil kayak buat cuci mobil, pengharum ruangan tuh aku alokasikan 60.000. Lalu untuk pulsanya ada 105.000 dan uang sakunya 900.000 dibagi menjadi 5 minggu. Jadi untuk budget husband ini nggak banyak berubah. Kalau misalkan nanti ada keperluan tak terduga untuk keperluannya pas suami, itu aku ambilnya dari dana tak terduganya dia dulu, dan juga biasanya dia alokasiin dari uang jajannya gitu sih. Jadi misalnya jatah minggu sekian itu dibedain gitu.
Oke, ini dia aku lagi rapi-rapiin sedikit aja. Bagaimana ini puasanya? Semoga lancar-lancar terus ya. Sehat-sehat semua. Qadarullah, kemarin anakku sempat sakit di awal puasa, jadi masih belum bisa melakukan puasa gitu. Jadi nggak apa-apa, namanya juga masih anak-anak ya. Jadi belajar aja dulu. Jadi untuk budgeting aku di setiap bulannya ini nggak ada banyak perubahan. Biasanya aku hanya otak-atik sedikit di bagian saving dan living. Jadi kalau misalnya aku ingin mencapai satu goals tabungan di bulan ini, jadi aku naikin nominal savingnya, dan untuk anggaran living biasanya aku kurangi. Kayak di bulan ini kan uang mingguannya jadi 400 dari 450.000 biasanya. Jadi nanti per minggunya kemungkinan akan hanya aku alokasikan sebesar 70.000 atau 80.000 gitu. Karena kan kalau puasa kan nggak jajan ya, dan anakku juga sekolahnya lebih cepat, jadi untuk pergi-pergi pulang sekolahnya itu juga terbatas waktunya. Jadi memang budgeting itu fleksibel, mengikuti dari kebutuhan kita di masing-masing bulan ya. Jadi bisa aja berbeda, dan ini juga aku masih bikin estimasi ya, karena belum menerima uang gajinya. Jadi ini aja dulu untuk video budgeting aku. Untuk kalian yang sedang belajar untuk budgeting, semangat terus ya, jangan patah semangat dan selalu berdoa. Sampai jumpa di video budgeting aku selanjutnya. Bye bye.